meningkatkan eksistensi dari fisioterapi. Fisioterapi itu apa sih di mata masyarakat? Halo teman-teman semua, semoga sehat selalu ya teman-teman. Hari ini baik, sembari menunggu narasumber kita ya, tentunya saya Vicky Cahaya Nugraha selaku tim dari Media Fisioterapi. Semoga teman-teman semua yang nanti menonton dalam atau program Bantai Fisioterapi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan tentunya tema hari ini atau malam hari ini kita berbeda ya, studi kasus ataupun mungkin cerita-cerita dari luar negeri seperti apa, program-program beasiswa segala macam. Pertama kalinya ini kita membawakan narasumber yang beda yang menyangkut organisasi yang tentunya penting untuk mahasiswa fisioterapi dan penting juga untuk masyarakat mengenai fisioterapi itu apa sih di mata masyarakat nanti. Jadi ini salah satu wadah juga ya untuk teman-teman mahasiswa fisioterapi untuk meningkatkan eksistensi dari fisioterapi. Kita sedang mengundang. Oke, baik. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Sudah. Alhamdulillah ya, sudah bisa join ya. Oke, baik. Baik, Kak Syar ini ya teman-teman, beliau merupakan mahasiswa juga di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Iya Kak. Ya, mengikuti program S1 di UMM dan juga pernah ikut juga di IMFI wilayah ya. Tentunya nanti akan dijelaskan oleh beliau wilayah berapa gitu. Dan juga beliau ini sebagai wakil presiden dari APSA ya. Iya Kak. Mungkin wakil presiden APSA. Hebat juga nih APSA mungkin bisa jelasin, mungkin teman-teman fisioterapi pada belum tahu juga mengenai APSA. Panjangannya apa sih? Oke, APSA itu Asia Physical Therapy Student. Jadi mahasiswa organisasi mahasiswa fisioterapi yang menghimpun mahasiswa fisioterapi se-Asia gitu Kak, untuk APSA sendiri. Kurang lebih untuk APSA seperti itu. Oke, baik. Kita ngobrol santai aja ya. Oke, saya manggilnya Mas Syar aja kali ya. Iya Kak. Mas Syar aja. Ya, Mas aja ya. Kita sama-sama orang kok Jawa, saya orang Jawa, Mas. Saya bukan Jawa tuh ya, Mas. Ngerantau doang di Jawa. Tapi udah mulai medok-medok lah ya bahasanya ya, karena udah lama ya. Udah bawa atau adaptasi. Oke, ya, baik. Pada malam hari ini teman-teman semua, kita akan membawakan tema yaitu perkembangan organisasi dan peran aktif mahasiswa fisioterapi terhadap masyarakat Indonesia melalui wadah IMFI. Dan tentunya mungkin dari teman-teman ya nanti ingin bertanya bisa di kolom komentar yang tentunya pastinya akan dijawab dengan orang hebat yang satu ini. Waduh. Orang hebat ya, kita sama-sama hebat, semuanya hebat semua mahasiswa fisioterapi ya, harus hebat. Baik, mungkin terkait juga sama IMFI Kak, mungkin ada pengenalan dulu tuh IMFI itu apa sih ya kan? Mungkin introduction-nya itu dulu supaya teman-teman terutama mahasiswa baru ya Kak, karena mungkin belum mengetahui apa itu IMFI gitu. Baik, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Kak Vicky. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Syar. Sekarang saya di UMM dan selaku presiden alhamdulillah kemana tahun ini. Jadi organisasi yang bergerak menghimpun teman-teman mahasiswa terapi se-Indonesia kayak gitu kan. Untuk ini berdiri sejak 2009, tepatnya pada tanggal ini waktu itu di Surakarta, dan alhamdulillah IMFI ini sekarang berkembang, ada IMFI pusat sebagai pusatnya ke Indonesia, dan ada juga pembagian wilayahnya. Sampai saat ini sudah ada 5 wilayah
dan kurang lebih sudah ada sekitar kalau sampai tahun saya sekarang menjabat ini, insya Allah udah mau nembus 40 perguruan tinggi, baik itu mulai dari sekolah tinggi atau universitas dan lain sebagainya, mulai dari D3, D4 dan juga S1 kami menghimpun semua mahasiswa fisioterapi seperti itu. Mungkin itu sih penjelasan singkat tentang Lagi IMFI. jadi 5 wilayah ya. Mungkin wilayah 1 wilayahnya. itu regional mana, wilayah 2 regional mana, mungkin bisa dikasih tahu Kak. Mungkin teman-teman nih supaya tahu kan. Iya. Jadi untuk itu ada 5 teman-teman. Jadi yang pertama itu ada wilayah 1 mencakup ada di Pulau Sumatera kurang lebih ada 8 universitas sama ada yang belum juga aktif. Dan yang wilayah 2 itu ada Barat dan DKI Jakarta. Itu kurang lebih ada 10 kalau tidak salah. Terus di wilayah 3 itu ada Yogyakarta dan Jawa Tengah. Itu di sana teman-teman ada 2 institusi juga, cukup banyak juga. Terus yang keempat, wilayah 4 itu ada Jawa Timur, Bali, ada 12 institusi, dan wilayah 5 itu ada 6 institusi daerah Sulawesi dan Kalimantan. Seperti itu untuk wilayah, pembagian wilayahnya ada 5 sampai 3. Berarti itu juga menyesuaikan daripada ini ya, untuk institusi-institusi yang mungkin terdapat fisioterapinya, program studi fisioterapi. Iya. Ya tentunya nanti ke depan semakin banyak nih ya Mas ya, tentunya karena memang eksistensi fisioterapi ini kan udah mulai dikenal di mata masyarakat. Dan terus juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa mungkin baru tahu nih, IMFI itu kan sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa fisioterapi. Nah terus gimana sih, mungkin pertanyaan dari teman-teman, gimana sih Kak cara masuk IMFI ini gitu? Mungkin ada syarat-syarat khusus atau kayak gimana? Kalau cara masuk IMFI itu sendiri, di dalam IMFI itu ada yang harus kita perlu tahu, ada yang namanya pengurus dan ada yang namanya anggota. Seperti itu. Nah, pengurus itu apa? Pengurus itu ya saya sendiri itu mahasiswanya yang mengurus organisasi ini, baik itu mulai presiden sampai jajaran-jajarannya dan juga gubernur di tingkat wilayah sampai jajaran-jajarannya. Dan kalau misalnya anggota itu institusinya atau himpunannya yang kita himpun, mulai misalnya contohnya himpunan mahasiswa fisioterapi Universitas A, B, C, itu yang namanya anggota, seperti itu. Nah kalau misalnya cara masuk IMFI ya cara masuk pengurus dan anggota juga berbeda-beda, seperti itu. Kalau misalnya pengurus sendiri itu ya biasanya alur tersendiri, open recruitment-nya dari mulai biasanya kawan-kawan PSDM, ada namanya Departemen PSDM ya, dan kalau di pusat ada namanya Kementerian PSDM, itu biasanya ngatur. Dan yang bisa menjadi pengurus kalau misalnya khususnya di pusat sendiri itu teman-teman mahasiswa semester 3 itu mulai dari D3, D4 dan D1 itu udah bisa masuk ke dalam pengurusan IMFI seperti itu. Kalau di wilayah itu dari maba malah boleh juga. Jadi teman-teman biasanya belajar di wilayah, kalau misalnya udah bagus kerjanya dan tuh bisa naik ke pusat. Nah kalau anggotanya bagaimana? Kalau anggotanya sendiri itu ngajuin permohonan biasanya Kak dari himpunannya buat masuk ke anggotaan IMFI, kurang lebih kalau untuk pengurus dan juga anggota cara masuk ke dalam Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia. Oke, berarti ada ini ya, ada yang membedakan antara pengurus dengan anggota mungkin ya untuk cara masuknya ya. Iya, karena substansinya berbeda antara pengurus dan anggota ya. Nah, terus mungkin dari Mas Yar nih kan pernah juga nih masuk di IMFI wilayah yang terus akhirnya masuk ke IMFI pusat ya. Iya, betul ya Mas Yar ya. Nah, itu mungkin ada cerita-cerita pengalaman dari Mas Yar atau mungkin motivasi dari Mas Yar sendiri, kenapa sih mahasiswa itu penting gitu dalam berorganisasi gitu? Oke. Baik, jadi kalau misalnya berbicara penting berorganisasi, saya mewajibkan gitu. Kalau kita dalam ini itu wajib banget berorganisasi. Kenapa? Karena prinsip saya sih, kalau dari prinsip saya dan teman-teman juga, kalau nilai IPK 4 itu bukan memang mudah kita dapat di kelas. Memang mudah kita dapat di kelas. Buktinya banyak kok orang-orang yang sukses dapat IPK 4, kakak tingkat atau siapapun. Tapi kalau misalnya dalam hidup itu ada 100 dan nilai 100, itu masih ada kurang 96 nilai yang harus kita cari di luar kelas, seperti itu. Itu maknanya. Dan bagaimana kita cari 96 nilai itu, dan itu caranya saya itu berorganisasi. Nah, apa aja sih 96 nilai poin itu? Misalnya ya baik itu public speaking saya, ataupun bagaimana kita time management
lagi ataupun problem solving dan yang nggak ada diajar kelas, tidak ada kan mungkin Kak mata kuliah problem solving atau mata kuliah yang mengajar atau secara teknikal. Kita perlu langsung ke lapangan dan belajar itu di organisasi seperti itu. Dan kalau berbicara kenapa saya mulai dari wilayah dan benar saya mulai dari mahasiswa baru pun saya udah mulai aktif di IMFI wilayah 2 tahun dan sekarang saya sudah semester 5, alhamdulillah tahun ketiga di IMFI dan sudah bisa di pusat. Jadi sebelum itu saya mungkin menjelaskan kenapa saya masuk dulu ke fisioterapi kayak gitu. Saya nggak punya alasan sebenarnya masuk fisioterapi itu nggak niat, jujur. Jujur mungkin teman-teman yang lain ya banyak lah udah biasa dengar kayak nggak punya apa sih mungkin masuk jurusan atau pelampiasan atau lain sebagainya. Tapi saya punya alasan buat bertahan di fisioterapi itu. Dan salah satu alasan saya buat bertahan ya organisasi ini salah satunya, ataupun cara saya belajar, dan bagaimana saya bisa meng-approach diri saya buat bisa cari tahu tentang fisioterapi itu sendiri, dan itu membuat saya penantang pada diri saya. Dan itu sebelum itu karena mahasiswa fisioterapi dulu dong fisioterapi di hatinya kayak gitu. Baik apalagi kalau mau jadi pengurusnya IMFI ya kita harus cinta dulu sama fisioterapi kayak gitu. Dan saya sebenarnya awalnya ragu buat masuk ke organisasi ini karena ya alasan saya masuk ke fisioterapi gitu. Tapi saya mencari tahu dalam diri saya bagaimana bisa yang saya bilang tadi buat bertahan fisioterapi salah satunya ada di organisasi ini dan lingkungannya baik. Dan saya ingin kembali lagi yang saya katakan, saya ingin cari tahu lagi terkait jurusan saya sendiri kayak gitu. Dan di ini sendiri ya kita bukan hanya belajar berorganisasi gitu Kak. Ya contohnya pengurus-pengurus di sini bukan hanya kita belajar gimana caranya ya apa sih yang kita belajar di organisasi itu mungkin organisasi lain bisa kayak gitu. Mungkin di organisasi di luar kampus ataupun di kampusnya teman-teman itu bisa. Tapi di Infinity sendiri bagaimana sih peran kita sebagai mahasiswa juga bisa meningkatkan fisioterapi Indonesia itu sendiri seperti itu. Dan kalau misalnya berbicara alasan masuk ya itu tadi saya cari tahu dulu. Alhamdulillah senang sih kakak-kakak saya dulunya gimana ya kayak enak berkomunikasi dan klop juga sama saya dan teman-teman juga bagaimana kakak-kakak tingkat dulu saya yang sangat berharga juga bisa bawa saya sampai tahun ketiga di Infinity sudah berharga kakak-kakak saya dulu baik itu ke institusi ataupun kakak-kakak di IMFI lainnya di luar institusi saya seperti itu. Dan ya saya mulai dari wilayah tahun pertama alhamdulillah jadi kepala departemen langsung dipercayai, langsung tahun kedua sampai sekarang masih jadi wakil gubernur wilayah 4, dan tahun ketiga ini saya makin menantang diri saya lagi buat bisa bawa diri saya buat jadi ya apa yang saya tentunya ada proses yang panjang ya Mas ya. Panjang. Cuman ya itulah pasti akan ada pelajaran yang dapat ya Mas dari proses-proses tersebut, mulai dari bagaimana kita mencintai profesi kita ya kan sebagai fisioterapi nantinya, karena mungkin yang saya tahu nggak ada orang yang cita-citanya jadi fisioterapi. Sepertinya gitu. Mungkin hanya peralihan aja, cuman hebatnya ya walaupun memang teman-teman fisioterapi yang sekarang tidak memiliki cita-cita dulunya menjadi fisioterapi, tetapi ya kita lihat sekarang banyak fisioterapis yang hebat yang mulai membanggakan fisioterapi itu sendiri ya. Tentunya kita harus tahu dulu nih kalau memang ada lubang gitu kan, kita harus cemplung dulu supaya tahu kita seberapa dalam sih lubang itu ya kan. Nah mulai dari situlah ya mulai ada kenyamanan di fisioterapi, mulai ingin ada motivasi lah untuk memajukan fisioterapi ya. Iya benar banget, karena sejatinya kalau motivasi itu yang paling kuat ya dari diri kita, karena kalau saya pribadi itu musuh terberat saya kita sendiri kayak gitu. Dan buat saya sih saya nggak mau buang waktu-waktu buat mencari apa yang kita ingin, tapi kita hidup tuh buat mencari bukan buat mencari tapi kita buat menciptakan diri seperti itu, karena hidup tuh cuma sekali, jadi harus dimanfaatkan ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Baik, terus juga untuk mengingatkan teman-teman nih kalau ingin bertanya ya teman-teman semua di sini bisa langsung aja di kolom komentar.
Karena berhubung narasumber ini langsung dari Presiden Ikatan Mahasiswa Fisioterapi Indonesia ya periode 2020-2021 ya. Berarti baru kemarin ya. Baru sebulan nih pas kayaknya. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga selalu maju ya. Amin, amin. Ya, selalu progresif untuk ke depan nantinya. Baik, selanjutnya mungkin kita bahas tadi terkait pengenalan IMFI sudah ya kan, terus terkait bagaimana sih cara masuk IMFI ya kan, terus untuk identitas IMFI sendiri juga udah diberitahu. Nah, mungkin nih berhubung juga Mas Syar ini baru menjabat sebagai presiden ya kan, sebagai presiden IMFI, mungkin ada pengalaman-pengalaman mengenai manajemen dari IMFI sendiri terkait bagaimana sih meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi baik di pusat maupun di wilayah gitu. Yap. Gimana Mas? Mungkin. Jadi di sini kualitas dan kuantitas, berbicara tentang kualitas dan kuantitas ya, lingkup kita kembali lagi ke dalam lingkupnya IMFI ya, ada pengurus, adanya anggota, adanya teman-teman mahasiswa fisioterapi secara umum seperti itu. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas. Nah, di sini kita dalam IMFI bukan hanya berpikir bagaimana pengurus-pengurus IMFI yang bisa berkualitas saja, tapi kita juga misalnya berperan aktif misalnya dalam kegiatan IMFI, kita juga mengikutsertakan mungkin mahasiswa-mahasiswa yang non pengurus. Nah, dari situ kita bisa meningkatkan secara tidak langsung, bisa meningkatkan kualitas dari mahasiswa fisioterapi itu sendiri. Dan tentunya kalaupun pengurus itu harusnya bisa sebagai organisasinya bisa lebih berkualitas, bisa kita bilang kalau misalnya baik di pusat maupun di wilayah. Secara alur koordinasi ya kembali lagi kita lihat alur koordinasinya pusat dari wilayah bisa mengembangkan sendiri, ada apa ya namanya ya, ada otonomi wilayah sendiri kayak gitu, dari wilayah boleh mengembangkan apa saja yang sekiranya tidak melenceng yang sudah diturunkan dari pusat, kalau bisa kita bilang terkait regulasinya di IMFI sendiri. Dan untuk kuantitasnya ini mungkin kuantitasnya kalau misalnya jumlah pengurus ya kita mencari teman-teman yang kalaupun banyak dari nggak bagus kualitasnya, yang penting kita memprioritaskan kualitas. Kalau saya pribadi orangnya sedikit tapi mau masih mending kayak gitu. Terus kalau misalnya dari segi keanggotaan ya kita terus mencari misalnya kayak mulai organisasi perguruan tinggi mana nih yang udah mulai membangun fisioterapi, udah mulai ada jurusan fisioterapinya, di situ kita langsung terjun langsung buat ibaratnya mengajak teman-teman mahasiswa fisioterapi di lingkup itu buat bisa bergabung dalam kegiatannya IMFI itu sendiri kayak gitu. Walaupun ya apa ya, kita lihat dari situ nanti kan perkembangannya jumlah dari mahasiswa atau perguruan tingginya mulai meningkat, jadi situ upaya kita juga buat bisa mengajak atau mempersuasif teman-teman mahasiswa, baik itu dari mahasiswanya sendiri ataupun lingkup himpunan sampai ke program studi pun kita aplikasikan, ada Bapak Ibu IMFI mungkin kayak gitu ya, untuk manajemennya IMFI sendiri. Berarti masih bisa menyelaraskan ya antara kuantitas dan kualitas ya, bersama dengan meningkatnya perguruan tinggi ataupun program studi fisioterapi yang lain ya. Nah, ya, dari pengalaman saya, karena memang saya juga dulu masuk IMFI wilayah 2 gitu. Pengalaman saya mungkin untuk PR daripada IMFI sendiri ya, itu juga terkait sama koordinasinya ya kan, terus terkait sama kualitasnya juga. Kalau saya boleh jujur ya, banyak memang teman-teman di situ masih semangat nih di awal ya kan, masih semangat karena memang itu masih energik ya kan, masih baru-baru ya kan, kebanyakan gitu konsistensinya dipertanyakan gitu ya. Itu. Nah itu untuk menghindari hal-hal tersebut gitu ya kan, mungkin ada masukan dari Mas Syar nih terutama untuk wilayah-wilayah gitu kan, mungkin nanti untuk mahasiswa baru yang akan masuk ke dalam IMFI, gimana sih cara menjaga konsistensi di organisasi itu, karena memang berhubung IMFI ini kan sangat penting ya, karena wadah daripada mahasiswa fisioterapi gitu. Ya, jadi langsung aja, kalau yang saya itu Kak Siki juga udah di IMFI ya, saya pasti merasakan juga, jujur. Saya udah masuk tahun ketiga ini, udah mewanti-wanti seperti itu kayak. Terus kalau misalnya kalau dari saya nih jujur, kebetulan saya kemarin kan sampai sekarang kan masih di wilayah 4 tuh sebagai wakil gubernur, dan
tahun ini terobosan dari saya pribadi dan kebetulan saya di wilayah itu, kalau ini berbicara di wilayah sedikit ya, jadi PJ-nya saya SDM sendiri, dan itu ada terkait yang namanya kaderisasi gitu. Karena evaluasi saya pribadi itu melihat dari pengkaderan dari teman-teman mahasiswa fisioterapi itu masih sangat sangat gampang, jujur sangat bisa, banyak yang meremehkan ibaratnya masuk IMVI. Bisa dibilang mungkin masuk IMVI lebih mudah ketimbang dari organisasi lain. Bahkan kalau boleh saya pengkaderan dari teman-teman himpunan lebih bagus kayak gitu. Dan itu tuh sebenarnya banyak banget banyak banget miskomunikasi, banyak banget miskoordinasi antara kita dengan anggota, baik dari pusat ke wilayah, bagaimana regulasinya wilayah ke teman-teman anggota menyentuh langsung himpunannya itu bagaimana, itu banyak banget. Kalau saya perlu sebut sih nggak perlu sih saya sebutkan, karena banyak banget itu Kak, karena saya di wilayah sudah 2 tahun, jadi yang paling kelihatan di wilayah karena kita menyentuh langsung kan biasanya terkait teman-teman di himpunannya kayak gitu. Betul. Jadi kalau dari saya itu kemarin sudah menambahkan terkait program pengkaderan namanya. Jadi ada kaderisasi, karena saya tahu dalam sistem opreknya teman-teman itu pada tahun itu kayak ya udah kayak daftar, ajuin berkas, lolos kayak gitu. Kalau saya sih gitu dulu, dan saya melihat jujur dari teman-teman yang lain, misalnya dari teman-teman pengurus saya dulu, teman-teman staff saya, ada yang seperti itu, kayak konsistensinya dipertanyakan apa sih, padahal kami itu teman-teman mahasiswa fisioterapi itu sudah saya bilang bukan hanya belajar organisasi saja, tapi bagaimana bisa memperjuangkan gitu loh fisioterapinya. Jangankan berbicara berorganisasinya kayak gitu, buat cita-citanya ke sana aja belum bisa kita. Nah kayak gitu saja. Nah jadi mungkin di situ sih ada sistem pengkaderan yang perlu diperkuat lagi kayak gitu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini saya ibaratnya saya udah di pusat sekarang, harusnya saya bisa menuangkan, karena saya pikir hasil dari kemarin dari evaluasi saya sudah alhamdulillah terlihat kayak gitu Kak, teman-teman kader yang di wilayah saya kayak gitu, dan tinggal gimana saya bisa mengapproach di pusat dan mungkin bertukar pikiran lagi, terus memikirkan lagi. Tentunya ya saya juga harus mendengarkan pendapat teman-teman baik itu staff dan pengurus saya, dan nanti mungkin akan diperbaiki di situ sih Kak, ya, terkait pengkaderannya biar ada nggak diremehin lagi lah, karena saya lihat banyak gitu loh, baik dari ya kayaknya kesannya IMVI itu yang lebih butuh mahasiswanya daripada mahasiswa yang butuh IMVI gitu ya. Bukan ya, saya bilang kita melihat kualitas dulu deh gitu, gak usah banyak program kerja atau apa, yang penting aksi nyata kita dulu lah terhadap fisioterapi. Jadi kualitas, kalau saya bisa bilang kualitas lebih penting daripada kuantitas, seperti itu. Oke, baik. Itulah pengalaman-pengalaman yang udah di-share dari Mas Yar ya. Tentunya untuk teman-teman semua di sini yang mungkin baru kenal IMVI, ya mungkin baru tahu IMVI itu seperti apa, bagaimana masuk ke dalam IMVI. Itulah masukan dari Mas Yar untuk teman-teman, terus semangat, jaga konsistensi, karena ini kaitannya juga dengan masa depan kalian ya Mas ya, sebagai profesi juga nanti ya fisioterapi. Karena memang pasti bakal ada yang dikasih kok dari IMVI untuk masa depan teman-teman semua ya, baik yang memang masuk dalam pengurus maupun anggota ya kan, yaitu sangat dibutuhkan sekali nanti ke depan. Ya, Kak. Jadi ya itulah cerita-cerita yang haru ya Mas. Haru tapi ya kita merasakan ya Mas. Oke. Ya, baik, selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung di kolom komentar ya, karena memang belum ada yang mau bertanya nih, mungkin baru tahu nih, atau mungkin udah ada yang tahu nih IMVI seperti apa ya. Nah terus juga ini terkait sama karena memang sekarang kan eranya kolaborasi ya Mas ya, kita harus saling berkolaborasi antar organisasi ataupun mungkin terkait sama, kalau dalam IMVI mungkin kalau kolaborasinya dengan BEM-BEM Fakultas Fisioterapi ataupun HMJ-nya. Nah mungkin dari IMVI sendiri apakah ada koordinasi terkait organisasi lain seperti itulah, atau ada kolaborasi yang lebih dari IMVI? Ya. Jadi terkait hubungan ya. Jadi kalau saya tuh kebetulan itu visi saya sendiri, visi dan misi saya bahwa memperbaiki lagi jalur koordinasi
baik itu di dalam lingkup eksternal INVI dan juga internalnya INVI. Di sini kita bisa bilang ada dua hubungan gitu dalam INVI. Kalau bisa kita bilang ada eksternal dan internal. Nah, kalau internalnya INVI ya, saya dari INVI pusat, INVI wilayah, himpunan mahasiswa, baik itu yang ada atau namanya ada yang himpunan mahasiswa ataupun BEM yang mencakup menghimpun teman-teman terapi di institusi tersebut. Itu sih kalau internalnya INVI ya sudah pasti jelas tetap harus ada koordinasi. Nah, di sini permasalahan sering pada eksternalnya. Kalau masalah eksternal itu banyak banget kayak IOMS atau organisasi mahasiswa ini baik dari teman-teman mahasiswa kesehatan lain kayak gitu, baik dari PSMKGI, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, ISMA farmasi dan lain sebagainya. Itu masih banyak banget. Dan juga aliansi organisasi mahasiswa kesehatan Indonesia, di mana AOM itu sendiri menghimpun dari IOMS mahasiswa kesehatan seluruh Indonesia, baik itu dari jurusan fisioterapi itu sendiri yang saya bilang tadi, ilmu ISMA farmasi, Ilmatel, banyak banget. Tapi ada berapa ya, saya lupa. Ada 10 kalau 11 gitu. Nah, kalau misalnya luar yang lainnya lagi, kalau bisa kita bilang ada ke IVI harusnya, karena IVI sendiri itu merupakan pembinanya kita, yang dimana Dewan Pembina maksudnya segala sesuatu ataupun apa yang terkait ke fisioterapi Indonesia kita harus koordinasi kepada Bapak Ibu IVI, karena yang saya bilang tadi, di sini kita bukan belajar lagi berorganisasi sebagai pengurus saja, tapi teman-teman mahasiswa juga kita fasilitasi bagaimana terkait regulasi fisioterapi ataupun badan hukum dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terus untuk hubungan lainnya lagi itu ada ke ini sih, ke AFSA tadi, itu dalam lingkup lebih tinggi lagi di Asia, fisikoterapi itu teman-teman fisioterapi ke Asia. Di sana biasanya ada kongres dan sebagainya. Kalau dulu bicara AFSA lagi panjang lagi lah, panjang ya. Iya, karena memang masih cangkupannya luas sekali ya. Kita mengenalkan INVI dulu mungkin untuk saat ini ya, untuk teman-teman semua ya. Itu bahasanya panjang nyampe subuh nanti nggak selesai. Setiap jam. Itu sih Kak, kalau terkait hubungan eksternal dan internalnya INVI, dan di situ juga kita masih perlu yang banyak diperbaiki lagi ya. Namanya berorganisasi pasti ada lah yang namanya miskomunikasi. Nah, di sini mungkin kalau boleh saya bilang, saya berorganisasi sudah dari zaman sekolah pun, yang namanya miskomunikasi ataupun koordinasinya itu ada gangguan ya pasti ada. Jadi nggak ada yang namanya berorganisasi ataupun kita berhubungan sama orang pun nggak menghilangkan koordinasi atau komunikasi, tapi kita harus bisa mengurangi atau meminimalisir itu saja sih. Jadi dari situ kita perlu belajar lagi, makanya saya bilang evaluasi itu penting. Terus bagaimana kita berpikir ke depannya, visioner, kayak nama kabinet, promosi dikit. Ya gitulah Bang. Baik, ini menarik ya, karena memang berhubung dengan hubungan ya dengan mungkin BEM atau HMJ. Mungkin hubungan seperti apa sih, mungkin Mas Yar nih bisa kasih contoh, atau mungkin terkait sama kegiatan ada yang dari INVI untuk merangkul HMJ atau mungkin dalam hal pengembangan keilmuan. Mungkin bisa kasih contoh Mas Yar untuk kolaborasinya untuk organisasi lain seperti itu. Oke, kalau terkait koordinasi kita ke internal ya, berarti ini ya kayak HMJ khususnya yang sebagai anggotanya kita itu banyak banget sih. Kita tuh harus dibilang bukan banyak banget, memang kita harus berkaitan gitu loh sama teman-teman di HMJ itu sendiri, karena mereka itu anggotanya kita gitu kita bilang. Terus untuk kegiatan dan kegiatan apa itu masih banyak banget contohnya. Misalnya pada dalam proker kita saja, misalnya dalam melakukan prokernya INVI, contohnya musyawarah nasional misalnya, atau di pusat itu musyawarah nasional, dan juga ada latihan kepemimpinan dan masih banyak lagi. Itu biasanya kita menenderkan kayak gitu. Nah, di situ kita mengikut sertakan mereka untuk berperan aktif dalam kegiatannya itu sendiri, dan di situ bisa nanti belajar lagi berhubungan, meningkatkan koordinasi lagi, meningkatkan relasi, dan juga sekalian silaturahmi kayak gitu untuk kegiatan sih. Dan sebenarnya banyak banget sih kegiatannya Bang. Terus kalau misalnya mereka mengadakan kegiatan pun terus mengundang INVI, entah itu sebagai sebagai narasumber ataupun sebagai
undangan pun atau misalnya untuk membantu mereka dalam memberi saran atau apa itu pastinya tidak sungkan gitu loh kita mendengarkan teman-teman HMJ, karena sejatinya kalau yang saya lihat dari di lingkup internalnya itu sudah ada sih kayak semacam program kerja untuk mendengar teman-teman HMJ untuk bisa bersuara juga di IMFI kayak gitu. Dan jadi sangat berkaitan banget gitu loh antara kita, dan untuk kegiatannya itu banyak banget sih Bang. Contohnya kita mendengarkan mereka, tadi saya bilang, terus kegiatan-kegiatan lagi, terus saling mensupport antara kegiatannya IMFI bantu publikasi ya. Semacam bantuan-bantuan sederhana itu yang bisa meningkatkan komunikasi gitu. Dan masih banyak lagi sih. Bagaimana kalau contoh laginya, saya ada program kerja di wilayah, misalnya ada World Physical Therapy Day, misalnya Hari Perayaan Terapi Dunia. Ada lomba-lomba kepanitiaan, nah kita biasanya mengikut sertakan teman-teman untuk kepanitiaan. Itu udah udah bisa meng-approach diri kita gitu, bisa bersama-sama belajar tentang kepanitiaan, belajar tentang bagaimana kita berhubungan sama orang, problem solving dan lain sebagainya. Dan itu sih Kak untuk hubungannya banyak banget dan kita berkaitan banyak karena gitu. Memang salah satu kesulitan juga ya, karena memang ini kaitannya seluruh Indonesia juga ya Mas Yar ya. Karena ini pusat ini koordinasinya ke seluruh Indonesia, mungkin ada kesulitan mengenai hal komunikasi ataupun kegiatan-kegiatan mungkin susah untuk terjun langsung gitu ya. Ya mungkin hanya ada batasan-batasan yang memang masih bisa dilakukan oleh IMFI pusat terhadap organisasi-organisasi baik internal maupun eksternal ya. Oke, baik. Mungkin teman-teman saya ingatkan kembali untuk yang mau bertanya bisa di kolom komentar langsung ya. Jarang-jarang nih kita dari media fisioterapi. Nggak ada yang tanya nih. Ini program baru nih kita kan, karena kemarin-kemarin kita studi kasus ya kan, mengenai kasus-kasus A, kasus-kasus B ya kan. Nah, ini unik nih kita mengenalkan IMFI nih kan, ini salah satu program baru juga nih dari media fisioterapi yang mungkin kedepannya entah nanti mengundang IMFI ataupun mengundang BEM ya kan, atau IMFI wilayah nanti. Ya, doakan aja ya teman-teman. Oke. Baik. Nah, terus juga menyangkut daripada IMFI sendiri, karena memang ini juga ada kaitannya dengan masyarakat ya, untuk menunjang eksistensi fisioterapi di mata masyarakat. Mungkin ada peran dari IMFI sendiri untuk mengimplementasikan hal-hal itulah kepada masyarakat gitu. Seperti apa mungkin Mas Yar bisa kasih contoh? Oke, untuk peran IMFI ke masyarakat langsung ini merupakan PR juga bagi saya pribadi dan pengurus. Sebenarnya nggak PR berat nih, bagaimana tinggal mengoptimalkan saja kayak gitu. Sebenarnya sudah mulai ada kakak-kakak mungkin dari kakak-kakak tahun lalu itu sudah mulai banyak kayak kegiatan-kegiatan yang terjun langsung gitu ke masyarakat sebagai mahasiswa fisioterapi atau belajar. Nah, perannya mungkin kalau dari yang saya lihat di sini, kita biasanya mengimplementasikannya itu dalam program kerja kita kayak gitu. Misalnya contoh langsung aja ya, kayak World Physical Therapy Day, Hari Physical Therapy. Di situ kita melakukan kegiatan-kegiatan yang ataupun gratis ataupun penyuluhan dan sebagainya tentang fisioterapian gitu. Itu sudah mulai banyak gitu loh dilakukan dalam lingkup internalnya IMFI. Dan saya bilang tadi kan gitu dari teman-teman HMT, dan juga kita selalu dikawal oleh Bapak Ibu IMFI sih. Di situ tinggal gimana ya, kan biasanya TV mungkin sebagai kita tinggal koordinasi aja. Oh Pak, kita mau ada ini kegiatan bakti sosial gini, minta tolong Bapak jadi ini. Nah itu di situ ada koordinasi kita lagi ke IMFI, dan itu kita sebagai bukan hanya kita terjun langsung ke masyarakat, bagaimana kita juga mengeksistensikan IMFI ini sendiri, mengeksistensikan fisioterapi Indonesia itu sendiri di depan masyarakat. Jadi perannya kita tuh lebih aksi nyatanya aja. Yang saya bilang tadi, nggak perlu banyak proker, yang penting aksi nyata kita ke proker itu ke masyarakat seperti itu. Dan itu yang paling sangat penting banget. Saya bilang dalam program-program kerja itu yang sederhana kita lakukan, kita selipkan hal-hal seperti itu berguna buat
apa namanya, yaitu tadi eksistensi fisioterapi dan memajukan fisioterapi Indonesia. Nah, mungkin dari hal tersebut ada dobrakan nggak sih nih Mas Yari, ada dobrakan yang ibarat untuk menunjukkan ke masyarakat ya kan, ada dobrakan besar lah apa dalam program kerja apa mungkin dari IMFI sendiri, atau ada planning ya kan mengenai hal-hal tersebut ya kan, karena memang dari pengalaman saya juga, saya kalau pribadi ya belum mengetahui dobrakan-dobrakan yang memang menunjang tinggi gitu secara signifikan untuk mengeksistensikan fisioterapi itu sendiri. Mungkin dari IMFI ada dobrakan baru atau mungkin tetap konsisten dengan program kerja yang ada mungkin? Oke. Terkait dobrakan dari saya pribadi itu sebenarnya nggak ada dobrakan spesifik atau apa ya Kak, jujur. Di sini saya lebih ke pengoptimalan dan pengembangan saja gitu, karena hal-hal yang perlu diperbaiki. Contoh misalnya mungkin kita melakukan program kerja itu bisa tuh kayak misalnya secara bersamaan gitu, serentak kita melakukan program kerja. Jadi saya pengen tuh kayak IMFI sedang melakukan kegiatan ini se-Indonesia. Itu yang saya harapkan sih. Jadi saya harapkan dari situ contohnya misalnya ya pelaksanaan apa gitu kegiatan. Sebenarnya sudah ada sih Kak, tinggal mungkin nanti biasa lebih terrealisasi. Nah, saya bilang tadi lebih adain se-Indonesia gitu, kayak serentak. Di situ tuh apa ya, ada ya di sini dalam IMFI sendiri ada gitu dalam lingkup internal buat menguatkan koordinasi lagi, dalam menguatkan komunikasi antar kita pengurus dan juga anggota. Itu lagi misalnya kenapa sampai sekarang masih belum terlalu terlihat mungkin ya, saya lihat memang seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita bisa melakukan itu tadi, program kerja yang dimana kita bisa melakukan serentak di Indonesia, dan itu sebenarnya saya implementasikan sekarang di mana misalnya teman-teman kementerian saya ada di Kementerian PSDM itu buat melakukan program kerja ya, dan itu bisa serentak. Nah, tujuannya seperti misalnya 2 wilayah atau misalnya di wilayah itu sendiri pun serentak dilaksanakan di banyak daerah. Misalnya contohnya di Jawa Timur misalnya. Di Jawa Timur kan ada 2 pembagian tuh, di Bali ada 1 Naju, serentak itu kelihatan wilayah dan Jogja sama itu kelihatan nanti di situ kayak teman-teman ini sedang dan berkolaborasi dengan IPI, dan peran IPI sendiri itu sebenarnya penting juga buat membantu kita saling support gitu loh antara kita mahasiswa dan Bapak IPI. Nah itu saya bilang lagi koordinasi dan komunikasinya antara kita dulu masih diperbaiki, dan untuk dobrakannya ya belum ada yang dobrakan apalah inilah itu ya, lebih ke hal-hal karena menambahkan program kerja apa, lebih spesifikasi dan lebih terperinci. Yang penting satu proker lebih baik membludak jadi satu bagus daripada banyak proker tapi terbengkalai. Seperti itu sih kalau saya. Gak usah banyak kerja, banyak ini bisa langsung. Mungkin ini perbaikan dari hal-hal yang kecil dulu ya, menjaga program kerja yang mungkin sedikit tetapi konsisten untuk dijalankan ya, daripada banyak tetapi banyak yang terbengkalai tadi seperti yang dibilang Mas Yar ya. Jadi untuk tahapan ini IMFI masih step by step ya, mungkin kedepannya nanti ya mungkin di periode-periode selanjutnya memang efek daripada Mas Yar ini sebagai presiden mungkin udah benar untuk nanti manajemen secara internal, koordinasi ya kan. Mungkin nanti ke depan akan ada dobrakan yang besar ya, tentunya dalam hal ini terus berjuang terus ya walaupun masa pandemi juga ya Mas ya. Semangat ya Mas ya. Semangat nih. Nah oke. Mungkin dari ini ada yang bertanya nih, sebentar. Oh belum. Belum. Oke. Saya itu pertanyaan. Baik, saya juga dulu di apa namanya IPI ya, mungkin kita sharing-sharing sama-sama lah ya. Sama halnya seperti itu Mas. Mungkin banyak memang program kerja ya kan, ketika pemaparan kan, ketika raker ya kan. Banyak dipaparkan, cuman ya seperti itu
satu memang terkait dari semangatnya ya, konsisten dari teman-teman untuk menjaga semangatnya seperti apa, terus spirit. Kadang memang gini Mas, ketika ada satu dua orang yang memang pasif ya, kadang terbawa juga yang tadinya aktif menjadi pasif gitu. Nah itulah itu yang jadi janggal sebenarnya. Kasihan juga jadi teman-teman kan yang tadinya udah aktif, udah semangat gitu kan, memang punya jiwa yang energik. Ketika ngelihat temannya pasif, jadi punya pikiran males lah, temen saya aja pasif ya kan, jadi masa ya saya harus gerak sendiri. Nah itu hal-hal seperti itu yang mungkin harus dihilangkan ya, karena memang lebih baik melangkah satu langkah ya daripada tidak sama sekali gitu kan, kasihan juga. Jadi kayak saya bilang tadi ya, permasalahannya di lingkungan saya udah 2 tahun ya kalau saya belum bisa berpikir kritis, belum bisa profesional dalam bekerja, belum bisa ya ngapain ada di belakang, dulu lah perbaiki yang saya pengen dari mulai, mungkin kalau tidak bisa di tahun saya ya sebenarnya sudah mulai ada dari presiden sebelumnya, udah mulai internalnya membaik atau apa. Kalau jujur ya adalah salah satu internal kita yang terganggu pastinya, dan itu ya sedang saya coba, dan alhamdulillah mohon doanya juga mungkin ya itu dobrakan-dobrakannya dari program kerja itu sendiri bisa eksistensi teman-teman dari IPI atau teman-teman mahasiswa sendiri, dan pastinya halnya kita itu paling penting dulu diperbaiki, baru kita bisa sama-sama kita ada bagaimana kita bisa tunjukkan gitu apa itu sih harapannya kalau itu saya pribadi. Baik, nah bicara masa pandemi tadi sempat kita singgung ya Mas ya, masa pandemi seperti ini kan memang untuk terjun langsung ya mengenai kegiatan-kegiatan atau program kerja yang dibuat oleh IMVI ya kan, karena masa pandemi ini kan kita belum tahu nih sampai kapan ya kan. Bagaimana sih mungkin manajemen dari IMVI sendiri menyikapi kondisi seperti ini ya kan, karena memang kita tahu masa pandemi ini semuanya sulit ya, baik komunikasi atau segala macam, mau nggak mau gitu kan. Karena memang sebagai organisasi harus terus menjaga progresivitas gitu kan. Nah itulah yang sulit dalam kondisi-kondisi seperti ini. Nah mungkin dari Mas Yar mengenai hal ini bisa diutarakan nih isi hatinya gimana nih ya? Aduh, kalau dari saya masalah pandemi ini sebenarnya saya agak gimana ya, bingung juga, kayak ya udahlah, kayak saya kebanyakan kalau masalah pandemi ya udah kita jalan aja kayak gitu. Kalau masalah kan udah dari awal tahun sekitar bulan 3 bulan 4 tuh sudah mulai tuh banyak program kerja dan koordinasi, komunikasi pun antar kita pun sudah mulai terganggu seperti itu. Dan kalau misalnya terkait dari saya pribadi itu, apa yang bisa di online kan segera kita online kan, jangan karena hanya ada pandemi ini kita malah turun semangat, dan kita tetap terus bisa memberikan apa yang bisa kita beri gitulah, apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini ya. Juga kita bisa dibantu juga sama teman-teman semuanya, berpikir bersama-sama apa sekiranya program kerja, mengoptimalkan program kerja itu sendiri buat terus bisa berkembang atau bisa optimal. Memang kita bingung juga ya, kayak susah banget gitu loh kalau misalnya ngadain kurang seru kayak gitu, ngadain ini itu online. Jujur banget kalau saya pribadi ya, di depan laptop terus gitu ngadain ini ya dibilang bosan ya pasti bosan ya. Itu bagaimana kita bisa kalau misalnya kita sendiri itu perlu bisa saling menguatkan aja sih antara kita pengurus juga dan teman-teman mahasiswa, dan juga yang seperti yang saya bilang tadi, apa yang bisa kita lakukan secara online ya segera kita lakukan, kita optimalkan. Karena kalau misalnya dibilang ya online doang ini mau begini lagi gitu loh. Ya harapan saya semoga pandemi tahun depan juga bisa karena insya Allah gebrakan-gebrakan yang sudah saya bilang tadi ya bisa terlaksana nanti tahun depan. Amin. Kalau online kayak gitu. Tapi ada hal yang bisa diambil ya Mas, karena memang kalau dari persepsi saya ya, untuk kondisi seperti ini tuh lebih meningkatkan kreativitas dan inovasi dari mahasiswa-mahasiswa sebenarnya. Positifnya di situ ya. Di situ bagaimana kita bisa
Iya, Kak. bisa jadi kalau ngelihat teman-teman tuh kalau sekarang banyak yang kreatif ya kan, karena Iya. memang karena kita juga masuk era digital nih ya kan, kita Iya, nggak sudah mulai mungkin 4.0. cuman harus ya lewat terjun langsung atau gimana. Nah inilah bentuk pengembangan dari apa namanya era digital ya, karena memang pandemi semuanya menggunakan tatap online ya, secara online banyaklah kreatif apa yang bisa jadi apa namanya kreativitas mahasiswa sendiri. Nah, berhubung juga nih ada pertanyaan nih Mas dari Dimas Bagus ya terkait dalam masa pandemi ini dari IMFI ada program kerja nggak sih untuk mengembangkan mahasiswa fisioterapinya? Oke, program kerjanya mungkin Mas. Oke. Kalau untuk kebetulan saya masih 1 bulan per tahun ini ya, semua program kerja yang alhamdulillah sudah tercanangkan semua di semua kementerian saya, tinggal menunggu dari teman-teman wilayah ganti pengurus sekarang, dan sudah mulai terpikirkan lah antara plan offline dan online pastinya. Karena kita bukan kalau kita ngapain lagi di plan yang offline ya, masih ada harap, sejujurnya masih ada harapan awal kan saat kita offline kan ya. Sebenarnya sekarang udah mulai banyak tuh kegiatan offline ya, cuman bersyarat atau misalnya perlu mengurus ini, surat ini, itu sebenarnya bisa sih, seperti yang kalau yang saya tahu sekarang. Contohnya kemarin ada musyawarah nasional. Kalau misalnya dalam pengembangan kemarin tahun kepengurusan sebelumnya, mungkin saya bilang ini ya, kalau tahun kepengurusan sebelumnya kebetulan ada LKMM NAS, pelatihan kepemimpinan itu salah satu untuk pengembangan, baik itu pengembangan dari manajemen leadership-nya teman-teman mahasiswa fisioterapi ataupun dalam penghadarannya IMFI itu sendiri. Nah, di sini kita lakukan secara online. Alhamdulillah antusias dari teman-teman mahasiswa, kalau bisa dibilang dari semua wilayah seperti Jawa dari 1, 2, 3, 4, dan 5 dari masing-masing dari setiap wilayah itu setidaknya ada yang ikut kayak gitu dari masing-masing, walaupun tidak institusi yang tergabung dalam ini. Nah, itu alhamdulillah kita lihat cukup sukses juga, cukup antusias juga dari teman kemarin, dan kebetulan kemarin itu tendernya dari wilayah 4 di Bali Internasional, untuk Bali Internasional. IMFI itu sendiri tetap melakukan gitu program kerja, tidak patah semangat, karena LKMM itu salah satu program program wajib dan rutin juga program dari IMFI untuk pengembangan mahasiswa, dan itu ya mungkin kita tahu juga ya cukup penting juga. Mungkin alhamdulillah IMFI sendiri mengadakan sebuah LKMM, karena seperti kita tahu dari setiap institusi atau himpunan itu masih ada yang belum ada kegiatan latihan kepemimpinannya seperti itu, dan IMFI sendiri ada wadah buat LK ya, alhamdulillah terlaksana secara online. Dan program kerja lainnya ya masih banyak lagi sih, misalnya ada seminar sendiri itu pengembangan ilmu, itu ada webinar sendiri, ada juga kemarin ya kegiatan-kegiatan diskusi online, kayak kemarin ada kajian jurnal. Kalau saya tahu kemarin pengurusan sebelumnya ya seperti itu. Kalau misalnya gambarnya buat tahun depan ya kita tinggal yang tadi Kak Vicky bilang benar, kayak selama masa pandemi ini menguji kreativitas buat bagaimana kita selalu terus bergerak, bermanfaat, dan bermartabat gitu. Oke, mungkin itu jawaban dari Mas Yar ya, dari Dimas Bagus mengenai program kerja untuk mengembangkan mahasiswa fisioterapi. Nah, terus juga mungkin dari Mas Yar nih terkait pengalaman di IMFI, karena memang sekarang udah beranjak 3 tahun ya Mas ya berkecimpung dalam IMFI ini. Ya alhamdulillah, mungkin banyak ilmu-ilmu ataupun hal-hal yang bisa disampaikan ke teman-teman, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum tergabung dalam IMFI ya, karena memang dalam hal ini kita sama-sama sebagai mahasiswa fisioterapi, kita sama-sama ingin meningkatkan kualitas baik itu di IMFI-nya ataupun pengembangan ilmunya ya mengenai fisioterapi. Nah, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan nih dari Mas Yar nih, karena memang kita tahu kita harus saling memberikan semangat ya buat teman-teman di sini. Biar nggak kendor. Jadi kalau dari saya sih gini teman-teman, kalau buat ya gimana ya, kalau kita walaupun kita keadaan seperti ini, dibilang kalau misalnya nggak semangat ya nggak boleh kayak gitu. Tetap semangat, tetap harus bisa menunjukkan apa yang bisa kita tunjukkan, entah itu kreativitasnya teman-teman, entah itu ide dan lain sebagainya. Yang seperti nanti ya kita sedang diuji gitu loh sama
Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana kita bisa terus bergerak, bagaimana kita bisa setidaknya walaupun mungkin sejujurnya pergerakan mungkin tidak terlihat, tidak terlalu berimpact seperti yang offline, mungkin seperti itu, tetap aja kita harus kemajuan sedikit akan lebih baik daripada tidak ada kemajuan sama sekali, kayak gitu. Yang penting kita terus berusaha aja lah, yang penting saya bilang berusaha aja. Apalagi sekarang sudah semuanya kita kegiatan kuliah online, praktek juga semuanya online. Pada tahu kita belajar secara online. Saya juga pun kalau dibilang muak ya capek juga gitu loh, kadang kalau ada titik kadang kita ya di mana ya, kadang kita hidup ada titik kita jenuh lah gitu Kak Fit ya, ada titik kita jenuh ya. Ya gimana sih itu saling bisa menyemangat, komunikasi kita jangan sampai putus, koordinasi kita jangan sampai ya putus di situ, karena saya bilang tadi mungkin kita nggak bisa musuh terberat dari kita sendiri ya, kita jadi kita sendiri, dan gimana kita bisa juga bisa mendapatkan motivasi dari luar sih, kayak misalnya lagi sekarang mungkin sekitar kita ya perlu juga lingkup kita dan lain sebagainya, di situ peran aktifnya kita, teman-teman pengurus, teman-teman mahasiswa, gimana kita bisa belajar juga, tetap terus belajar, jangan sampai online ya. Banyak tuh kayak kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan keilmuan kita mungkin, ataupun ya kita ingin kita ilmu dan kreativitas kita lagi, di situlah wadahnya mungkin itu berjuang di situ juga buat teman-teman mewadahi teman-teman di sini bisa tetap terus semangat dan berjuang di lingkup kita tadi. Seperti itu sih teman-teman, ya sama-sama semangat aja lah, karena ketika kita, makanya komunikasi itu penting antara kita sama lain. Ketika kita lagi down, kita lagi bermasalah ya ada komunikasi lain yang bisa kita manfaatkan untuk kita bisa mengapproach diri kita buat semangat lagi gitu kita. Oke, baik, nih saya ada hal yang tertarik nih, lupa tadi membahas terkait relasi juga nih Mas ya, yang saya rasakan ya masuk ke IMKI gitu kan. Itu relasinya itu benar-benar luas dan benar-benar sangat bermanfaat ya. Tentunya kalau pengalaman saya pribadi ya, jadi ada teman dari Bali, dari Surabaya ya, dari Jawa Tengah, dari daerah Kalimantan dan Sumatera ya kan. Banyak sekali memang relasi-relasi, impact dari relasi tersebut ya, untuk menggali informasi-informasi. Siapa tahu kan ke depan kita bisa kolaborasi, baik itu dalam kerjaan nanti kan. Ada channel-channel gitu kan, bermanfaat sekali gitu. Mungkin ada pengalaman dari Mas Yar nih mengenai impact dari relasi ya kan, karena memang udah 3 tahun kan masuk dalam IMFI, pasti banyak dong cerita-cerita mengenai manfaat dari relasi itu, karena saya anggap itu penting banget untuk relasi ini gitu. Ya, jadi kembali kita kalau terkait relasi itu benar banget, luas banget kalau bisa kita bilang secara eksternalnya IMFI, internalnya pun saja kalau bisa kita manfaatkan relasi itu tuh banyak banget kayak gitu. Entah itu bukan hanya kita sebagai pengurus, tapi teman-teman mahasiswa fisioterapi sebenarnya bisa saling tinggal kita aja sih gimana IMFI mau ada lagi ke depannya, itu menjadi PR juga. Bagaimana kalau misalnya dari pengalaman saya sih yang sudah saya lakukan ya sederhana saja. Misalnya mungkin saya dari UNM sendiri menanyakan terkait fisioterapi yang di teman-teman institusi lain. Nah di situ tuh kalau pengalaman saya pasti ada perbedaan, apalagi kalau ngomong perbedaan itu ada masalah lagi pendidikan di fisioterapi terkait aplikasi. Banyak lah kalau masalah kayak gitu lagi. Nah kalau ya impactnya di situ sih ke saya informasi itu penting banget kayak gitu, berkat informasi itu penting banget. Bagaimana dari kita aja yang mau mencari informasi kayak gitu, karena di organisasi ini teman-teman pengurus sendiri jangan cari kalian yang mencari, tapi ada kita kan kayak gitu. Gimana ya kalau misalnya tadi kita bisa kita bisa gunakan sebaik mungkin. Ya pastinya informasi itu banyak banget kita temui gitu, dan salah satu informasinya tentang pencegahan kah, atau tentang materi kah, atau tentang bagaimana regulasi kah, atau banyak banget sebenarnya informasi yang kita dapatkan. Apalagi saya sendiri ini sekarang mungkin ya bukan memamerkan apa-apa, mungkin sebagai motivasi juga buat teman-teman. Saya sudah juga sebenarnya mungkin ke teman-teman fisioterapi di
luar negeri dari contohnya presiden saya pas saya di Absa sendiri itu dari Singapura, ada yang dari Pakistan juga, dan Korea Selatan, Korea Selatan sama Korea Selatan, Thailand. Nah, jadi saya sudah mengembangkan relasi itu dalam program kerja saya sekarang. Semoga bisa terlaksana saja ya, karena misalnya walaupun karena sebenarnya bisa online sih, jadi bagaimana tinggal bisa realisasikan saja. Sebenarnya banyak sih lagi ibaratnya pembelajaran, apalagi berbicara terkait fisioterapinya Indonesia itu masih sangat jauh banget sih sebenarnya. Cuman hebatnya fisioterapi Indonesia tetap berjalan, tetap ada perkembangan. Tinggal bagaimana relasi itu saya gunakan buat bisa bersama-sama kita. Maksudnya saya sendiri di sini sebagai Aksa pun sendiri ataupun teman-teman lain yang delegasi kemarin, ya tinggal kita gimana membagikan relasi itu secara tidak langsung kepada teman-teman mahasiswa. Iya, betul. Ya itu sih secara relasinya dibilang kita yang harus kita mencari tahu terlebih dahulu, harus ada semangat yang kita gunakan. Oke, baik. Ini juga berhubung waktu terbatas ya Mas ya, karena mungkin kalau memang kita ada bahasan lanjut, kita mungkin nanti bisa lanjut di live lagi ya. Mungkin untuk akhir kata ya, untuk teman-teman semua, mungkin ini juga sebagai bentuk terima kasih dari saya terhadap Mas Yar nih ya Mas. Makasih banyak karena memang untuk saya dan untuk teman-teman di sini insya Allah bermanfaat lah daripada tadi yang telah kita bicarakan ya, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang belum mengetahui IMFI. Baik, untuk itu mungkin bisa kita akhiri ya Mas ya. Untuk teman-teman semoga bermanfaat, sehat selalu, tetap jaga diri karena berhubung juga kita masih dalam kondisi yang pandemi. Terus semangat dan terus aktif dalam berorganisasi. Kalau kata Mas Yar, organisasi itu wajib. Oke, baik. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi di mediavisio.id, medianya fisioterapi. Baik, selamat. Sampai jumpa Mas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Masih lagi terus. Semangat Kak. Oke, amin. Izin live dulu. Terima kasih.